Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, yang mana pada channel ini kita akan mengupas jejak-jejak perjalanan ahli tasawuf atau ahli tarekat yang ada di daerah Minangkabau. Tapi saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar saya bisa terus berkarya untuk mengembangkan jejak-jejak sufi atau ahli tasawuf yang ada di daerah Minang. Baiklah, tidak bertele-tele, kita langsung aja masuk kepada topik pembahasan. Yang mana pada video ini saya akan membenahi atau memperbaiki video saya yang sebelumnya, yang karena mohon maaf karena suaranya kurang jelas, karena maklum masih pemula. Tapi insya Allah pada video ini akan saya jelaskan lebih jelas dan pembahasannya lebih real. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi Islam Pasar Panjang yang ada di daerah Tujuh Koto, Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman adalah sebuah koperasi Islam yang didirikan oleh Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram, yang mana koperasi Islam ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat sekitar, khususnya daerah Sungai Sari pada umumnya. Dan di samping itu, perlu sahabat sufi ketahui bahwa sesungguhnya koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram ini itu ternyata sudah berdiri semenjak tahun 1905 dan diperbaharui hingga akhirnya dikeluarkan surat resmi pada tahun 1964 Masehi. Yang mana kita lihat ini adalah struktur bangunan koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Baiklah, sahabat sufi, langsung aja kita masuk ke dalam untuk memperhatikan apa aja yang ada di lokasi ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian luar ini kayaknya seperti ada sebuah kancah atau kuali besar dan ada beberapa biji kelapa. Dan insya Allah nanti bakal kita bahas juga itu kancah itu apa dan kelapa itu fungsinya buat apa. Dan simbolis-simbolis apa aja yang terkandung pada kelapa tersebut. Ini kita lihat bangunan ini ada 2 tingkat, yang bagian di bawah dan bagian di atas. Tapi yang pertama kita cek dulu bagian di bawah apa aja yang ada atau apa aja isinya di koperasi Islam Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram yang di bagian di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang kita lihat, sahabat sufi dimanapun berada, ini ternyata di dalam ini banyak sekali jenis benda-benda peninggalan dari almarhum Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Salah satunya kita lihat ini ada kayaknya yang warna merah, itu kayak kincir. Dan ada lemari juga warna merah. Dan di atasnya kita lihat itu kayak ada apa ya? Daun kelapa atau istilah orang Minang menyebut itu daun karisia. Dan ini juga ada bangku panjang dan satu bangku khusus yang bagian depan dan sampingnya bangku panjang. Nanti kita akan bahas apa aja ini masalah bangku ini gimana dan kursinya itu apa dan dipergunakan buat apa. Insya Allah nanti kita jelaskan. Kita coba lihat dulu di sekitar dalam ini. Yang daun karisia ini kayaknya banyak juga. Dan ini kayaknya juga ada batok kelapa atau bahasa orang Minang itu menyebut Tempurung Kerambi ya. Dan juga ada
meja-meja dan ruangan ini kayaknya memang lumayan luas. Lanjut kita cek. Ini yang daun karisia, peninggalan almarhum Syekh Buya Nyengku Saleh Al-Mukarram. Dan kalau kita lihat ini kayaknya ikatannya juga lumayan banyak. Dan apa aja fungsinya insya Allah kita akan bahas. Dan kita jelaskan di video ini. Dan kita cek di sini di dalam lemari merah ini kayaknya ada kertas rokok yang udah disusun-susun dan dirapikan dan ditaruh di dalam lemari. Nanti kita juga akan bahas kertas rokok itu apa aja. Dan semasa almarhum Syekh Buya Nyengku Saleh kertas rokok itu berapa? Insya Allah akan kita bahas. Lanjut dulu, kita cek lagi. Ini kursi yang satu yang barusan. Ini kursi ini buat apa? Insya Allah akan kita bahas. Dan kita perhatikan dulu struktur semua. Dan kita lihat di situ ada kincir atau bahasa orang Pariaman menyebut kinci ya. Ini kincir warna merah. Ini sepertinya udah dicat terbaru kayaknya. Bukan warna aslinya lagi, cuman kincirnya itu masih kincir asli. Dan kita lihat juga ada batok kelapa atau yang dibilang tempurung, lembulee. Dan itu juga ada kapal yang dimuseumkan. Ya, kita lihat itu ada kapal yang dimuseumkan di dalam lemari kaca. Dan kalau kita lihat di situ warnanya hitam sama putih ya. Dan kita cek lagi itu juga ada luka buat belut nih. Atau bahasa orang Minang menyebut luka balui. Itu fungsinya juga buat apa? Insya Allah dalam video ini akan dijelaskan. Dan itu apa aja fungsinya? Insya Allah juga akan dijelaskan dalam video kali ini. Dan kita cek balik dulu lebih dekat lagi. Ini yang daun karisia barusan. Atau dalam bahasa Indonesia itu daun kelapa yang udah tua ya. Kalau orang Minang menyebut itu daun karisia. Nah, daun karisia ini dalam filosofi orang Minang itu menjelaskan salah satu unsur suluh bendang dalam nagari. Dan ini kertas rokok waktu almarhum Syekh Buya Nyengku Saleh masih hidup, ini dikumpulkan dan memang dijual oleh masyarakat setempat dan dijual kepada almarhum Syekh Buya Nyengku Saleh. Dan berapa uang yang beliau ambil di saku beliau, maka sebanyak itulah rezeki orang yang telah mengumpulkan kertas rokok tersebut. Atau dalam bahasa Minangnya, kungku balik teh rokokanku, abarata karu ide menengku piti dalam sakue, asa banyak tuh rezeki orang itu tuh mah. Dan menengku pun, dan almarhum pun tidak ada bahasanya itu dalam arti kata, apa ya, kalau kita bilang, kalau kita mungkin, kalau kita ngorek kantong, gitu, kita bakal berpikir, ini bakal gue kasih berapa? Dan ini kalau gue kasih ntar uang gue habis. Cuman subhanallah itulah perbedaan seorang wali Allah dengan kita manusia umum. Wali Allah mereka tidak ada memikirkan duniawi. Yang mereka pikirkan itu ada akhirat. Gimana mereka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kertas rokok ini dijual kepada almarhum Syekh Buya Nyengku Saleh. Dan selanjutnya kita cek bagian di depan itu kincir. Ini kursi. Nah, kursi ini sahabat sufi dimanapun berada, ini adalah ruang rapat dari almarhum Syekh Buya Nyengku Saleh Al-Mukarram dengan murid-murid beliau. Nah, di sini bisa dibilang apabila ada terjadi sebuah permasalahan atau sebuah kendala, atau kita bilang ini tempat rapat
Nah, di samping ini ada tempat kedudukannya para murid almarhum Syekh Bianya Kusalia. Kita lihat di bangku bagian kiri dan kanan itu tempat kedudukan para murid-murid beliau. Sementara yang bagian tengah itu adalah tempat khusus beliau. Nah, disinilah dibahas seandainya seumpama si A bikin sebuah kesalahan, apa konsekuensi yang harus dilakukan? Nah, di sini akan kita jelaskan. Almarhum Syekh Bianya Kusalia, beliau juga membuat peraturan sendiri karena yang namanya bahasa koperasi Islam pasar panjang. Nah, di sini juga dibahas konsekuensinya apa aja dan peraturannya gimana aja. Salah satunya, apabila ada sebuah perkelahian antara si A dengan si B. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusalia, apabila dalam perkelahian tersebut tidak ada yang mencederai atau dalam kata nggak ada berdarah atau terluka. Nah, almarhum Syekh Bianya Kusalia bakal mendenda setiap orang dengan seekor ayam. Nah, bahasa orang Minangnya kok baca kak si A sama si B. Kok dia pakor piti satu lah, pakor piti dua tu lah, atau dia pakor bunguian lah. Nah, di dando dek mana konya Kusalia, badan donyo pembantai ayam si kuo sogang. Kalau sandai padagah, di dando dengan saiko kambiang. Nah, lanjut, di sini ada kinci. Kinci ini adalah peninggalan almarhum Syekh Bianya Kusalia. Kalau dalam sejarahnya, kinci ini adalah perputaran otak manusia. Cuman wallahu alam. Nah, cuman dalam filosofinya, kincir ini ketika ada permasalahan, katakanlah sebuah usaha atau dalam pemikiran yang rumit, maka diunsurkan syariatnya dengan kincir. Nah, selanjutnya, ini ada luka ikan. Luka ikan ini adalah buatan dari murid almarhum Syekh Bianya Kusalia, cuman memang mengandung unsur filosofi, yang mana unsur filosofinya masuk bisa kalua indah atau basawa itu mah. Nah, batok kelapa yang udah diikat, kalau kita hitung ada 7, wallahu alam. Ini benar-benar unsur tasawuf atau unsur kehidupan manusia, gimana manusia itu. Baso dewaannya ada nang kapaloi besi, ada nang kapaloi ampo. Kalau nang besi, bisa dipakai kalau nang ampo, wallahu alam. Tapi salah satu tetap ada fungsinya. Nah, sedangkan itu luka balui. Nah, luka balui itu yang membuat adalah murid almarhum Syekh Bianya Kusalia di daerah bagian dari. Dan selanjutnya, sahabat sufi dimanapun berada, kita lanjut. Insya Allah itu bagian bawah kita akan masuk di bagian AT-nya. Aku itu jenjang KT. Di Koperasi Islam, Syekh Bianya Kusalia Al-Mukarram. Kita masuk dulu, adabnya jangan lupa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Itu adalah ruangan dari almarhum Syekh Bianya Kusalia bagian AT atau kecewa bagian di AT. Nah, kita lihat di siko di ruangan itu kayaknya yo sadia elok juo lapangnya lumayan luas. Dan kalau kita lihat strukturnya ya lumayan dalam arti kata maha dahsyat kekuasaan Allah. Kalau kita hitung setiap rangkaian dari tiang-tiangnya itu memang benar-benar mengandung unsur filosofi banget. Unsur-unsur kehidupan, unsur-unsur yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu. Nah, di depan ini kita lihat ada sebuah tempat tidur atau bahasa Minangnya kasur tempat lalu. Insya Allah di video ko bakalan bojalahin juga kasur tempat lalu ko fungsinya apa dan digunakan untuk ba'a. Insya Allah. Nah, untuk lebih jalannya, sahabat sufi dimanapun berada. Nah, di siko juga kita lihat ada tanduk rusuh. Oke, tidak bertele-tele langsung saja. Di kasur itu adalah tampe istirahat almarhum Syekh Bianya Kusalia Al-Mukarram. Nah, kita lihat loh di situ ada kamar bilik. Nah, kamar bilik itu bakalan kita bahas lo nanti cie duo. Nah, bilik nangka duo. Bilik nangka duo itu bilik sia, insya Allah kita bahas juga. Itu bilik nangka 3, insya Allah kita bahas sampai bilik nangka 4. Insya Allah di video ko bakalan kita bahas. Nah, sahabat sufi Minang dimanapun berada,
akan kita bahas yang pertama masalah tampe kasuako. Yang kasuako dah tampe isyarat malam sebianya ko salih yang mana di kasuako tampe beliau duduk serta istirahat sewaktu beliau alah selesai mengajarkan murid-murid beliau tentang pengajian syariat. Yang mana syariat itu bahasa wae mengaji fikih, tafsir kitab gundul, dan unsur-unsur tasawuf yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah orang tarikatnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Kalau bahasa orang tarikat cuma bahasanya ampe dulu, ampe di dalam. Siana ampe dulu, sia yang ampe di dalam. Nah, setelah beliau selesai dan mengajarkan murid-murid beliau, maka beliau tidur dan istirahat di tampe kasuako. Itulah tampe kasuh peristirahatan almarhum sebianya kusaliyah yang ada di lokasi Pasar Panjang Sungai Sadiak Tujokoto berdekatan dengan Masjid Koperasi Islam Pasar Panjang Sebianya kusaliyah Al-Mukarram. Nah, kita perhatikan selanjutnya itu cigo yang bilik yang paling belakang. Nah, yang bilik di belakang, bilik nang kedua, bilik nang ketiga, bilik nang keempat dan pintu masuk. Maaf sebelumnya sahabat Sufi dimanapun berada, bahasanya agak campur. Cuman insya Allah nanti bakal lebih diperhalus lagi, lebih diperjelas lagi di tutorial di video selanjutnya. Maklumi saja, aku masih pemula, tapi niat saya pribadi itu adalah untuk menguak misteri perjalanan para sufi, khususnya Syekh Al-Mubianya Syekh Al-Mukarram yang ada di daerah Minangkabau, Tujokoto, Sungai Sadiak.